Halo semua, ketemu lagi bersama saya Sabita di channel Belajar Arsitektur. Bagi kalian yang baru di channel ini, selamat datang. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan seperti biasa, jangan lupa untuk like video kali ini dan juga subscribe channel kami sebagai bentuk dukungan, dan juga jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Di video kali ini, seperti biasa kita akan membagikan informasi yang pastinya menarik dan bermanfaat bagi kalian. Yuk, langsung cek aja. Di video kali ini kita akan membahas material-material apa saja yang cocok untuk jadi penutup lantai di area dapur. Tidak seperti ruangan lainnya, seperti ruang keluarga dan ruang tamu yang biasanya kita cuma berada di atas sofa ataupun atas tempat tidur. Area dapur tentunya menjadi area yang khusus karena kita banyak melakukan aktivitas di dalamnya, seperti mondar-mandir atau masak ataupun menyantap makanan, dan tentunya kita memerlukan perhatian khusus ketika memilih lantai dapur. Apalagi ketika kita beraktivitas di dapur, seperti memasak itu tentunya banyak terkena cipratan minyak, kemudian genangan air, ataupun resiko terburuknya ketika misalnya lantai kita kejatuhan panci-panci panas ataupun peralatan pisau dapur yang tentunya ketika jatuh akan melukai lantai dapur. Nah, kira-kira material apa saja nih yang mendukung dan cocok untuk dipasang di area dapur? Yuk, langsung kita bahas. Yang pertama ada lantai keramik. Lantai keramik merupakan salah satu jenis penutup lantai yang cukup klasik ya. Di Indonesia sendiri, ubin keramik banyak banget digunakan sebagai pilihan material yang digunakan di area lantai dapur. Namun, material lantai keramik ini kurang sesuai selera bagi sebagian orang karena dianggap sudah mulai ketinggalan zaman. Namun, kalian nggak perlu khawatir, karena masih banyak kok yang menggunakan lantai keramik ini sebagai pilihan material yang akan diterapkan di area dapur. Untuk saat ini juga, lantai keramik masih banyak dipilih karena semakin banyak corak dan variasinya sehingga kita nggak perlu bingung untuk memilihnya. Yang perlu kita perhatikan hanya gimana caranya kita memilih motif keramik itu yang sesuai dengan gaya dari dapur kita. Nah, kenapa sih material keramik ini masih banyak dipilih dan disukai sebagai material penutup lantai dapur nih? Karena keramik sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, perawatannya yang mudah, kemudian harganya yang relatif murah, lalu mudah dibersihkan, terus memiliki corak, ukuran, dan motif yang beragam, lalu tahan terhadap noda dan juga kuat dan tahan lama. Namun, keramik sendiri juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari keramik yang pertama yaitu mudah pecah apabila keramik ini tertimpa oleh benda-benda yang sekiranya cukup berat dan juga tajam. Yang kedua ada lantai granit. Dibandingkan dengan lantai keramik, lantai granit memiliki kualitas bahan yang lebih kuat sehingga dia lebih awet dan juga tahan lama bagi penggunanya. Hal tersebut dikarenakan granit memiliki pori-pori yang kecil sehingga daya serap airnya cukup minim. Hal itulah yang menjadikan granit lebih kuat, padat, dan juga tahan terhadap goresan. Dari sisi harga, lantai granit tentu aja lebih mahal dibandingkan dengan lantai keramik. Tapi hal itu sepadanlah dengan kemewahan dan juga ketahanan dari lantai granit itu sendiri. Seiring berkembangnya teknologi, lantai granit saat ini sudah memiliki banyak corak, motif, dan variasinya, bahkan sudah mengikuti tren-tren desain saat ini. Kemudian apa aja sih kelebihan dari granit? Nah, kelebihan dari granit yang pertama yaitu ukurannya yang cukup beragam dan juga besar. Sekitar 60 x 60, kemudian ada 100 x 100, bahkan ada yang lebih dari itu. Kelebihan selanjutnya ada dia tidak mudah melinting, kemudian dia memiliki sambungan nut yang tidak terlalu terlihat seperti keramik sehingga memunculkan suasana ruang yang cukup mewah dan elegan. Selanjutnya, granit ini tidak memerlukan bahan khusus ketika pemasangannya. Lalu kelebihan yang cukup bermanfaat yaitu dia memiliki ketahanan yang cukup tinggi dan juga anti gores. Lalu granit sendiri memberikan kesan yang mewah dan juga luas karena dari ukuran yang besar itu sendiri. Kemudian kalau ada kelebihan pasti juga ada kekurangan. Nah, kekurangan dari granit sendiri itu dia harganya yang jelas lebih mahal dari material lantai keramik. Kemudian ketika kita tidak mendapatkan lantai granit yang bagus, tentunya kotoran yang menempel itu akan sulit dihilangkan. Lantai granit
membutuhkan perawatan yang cukup ekstra karena lantai granit itu mudah untuk kusam ya. Kemudian lantai granit sendiri itu warnanya tidak bisa sama sehingga kita harus pandai memilih dari corak granit itu sendiri. Dan juga yang terakhir, kekurangan dari granit sendiri yaitu warna dan corak dari granit itu belum sebanyak dari lantai-lantai keramik. Nah, material yang ketiga ada lantai marmer. Nah, lantai marmer atau yang biasa disebut juga marble ini merupakan material lantai yang terbuat dari bebatuan alam yang biasanya dipotong sesuai dengan keinginan konsumen. Secara umum itu ukuran marmer sendiri biasanya berukuran raksasa, berukuran besar atau slab. Namun untuk saat ini ukuran dari marmer sendiri sudah mulai beragam dan sesuai dengan kebutuhan dan tren saat ini, yaitu mungkin 60 x 60 lalu ada yang 80 x 80. Namun karena marmer ini terbuat dari bebatuan alam, tentu aja kekuatan dan porositasnya lebih rendah dibandingkan dengan lantai granit. Namun lantai marmer ini memiliki keunggulan sendiri daripada material lainnya karena motif dan corak dari marmer ini memiliki khas dan kesan khusus dibandingkan dengan material lainnya karena lantai marmer ini memiliki motif dan warna yang cukup mewah dan juga elegan. Nah, apa sih kelebihan dari marmer? Kelebihan dari marmer itu sendiri, yang pertama ukurannya yang tidak terbatas. Karena bentuknya yang slab besar, jadi bentuk dan ukurannya bisa menyesuaikan dengan keinginan dari penggunanya. Kemudian marmer tidak mudah melinting. Lalu marmer memiliki nut dengan ukuran yang kecil sehingga tampak lebih menyatu. Kemudian kelebihan selanjutnya karena bentuk dari ukuran marmer ini yang besar, jadi akan membuat ruang terlihat lebih luas. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu marmer tahan dengan api dan juga memiliki ketahanan yang tinggi sehingga mampu menahan beban yang cukup berat. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu marmer mampu menyimpan dingin sehingga marmer dapat menyejukkan ruangan. Lalu untuk kekurangan dari marmer sendiri yaitu yang jelas yang pertama harganya relatif mahal, kemudian pemasangannya yang cukup sulit karena memerlukan pisau khusus ketika pemasangannya. Kemudian marmer itu mudah kusam dan juga membutuhkan perawatan yang ekstra dan harus rajin dipoles. Kemudian marmer itu sulit dibersihkan ketika ada kotoran yang menempel. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu marmer itu warnanya tergantung dengan alam. Jadi kita lebih terbatas untuk memilih dari warna marmer itu sendiri. Material selanjutnya ada PVC atau lantai vinil. Nah, lantai PVC ini sama populernya loh dengan lantai keramik. Lantai PVC ini biasanya disebut dengan lantai vinil. Bahannya terbuat dari percampuran antara stone salt dan minyak bumi serta bahan-bahan alami lainnya seperti kapur dan batu gamping. Nah, corak dari lantai PVC dan lantai vinil ini cukup beragam juga. Dan apabila dipoles dengan baik, lantai PVC dan lantai vinil ini nantinya akan mirip dengan lantai keramik. Kelebihan dari lantai PVC dan lantai vinil ini udah sangat jelas ya. Karena yang pertama harganya relatif murah, yang kedua dia pemasangannya sangat mudah. Kemudian yang ketiga dia memiliki kekuatan yang cukup baik karena mampu menahan beban sama seperti lantai keramik. Nah, lantai PVC ini juga mudah dibersihkan dan juga mampu menyerap getaran sehingga tidak membuat berisik ruangan tersebut. Kekurangan untuk lantai vinil sendiri yang pertama yaitu lantai vinil ini pelepasannya akan sangat susah jika dipasang dengan sistem tempel dan menggunakan lem. Jadi jika kita ingin mengganti lantainya di masa mendatang itu tentunya akan sangat sulit. Jadi diusahakan jangan memilih lantai vinil dengan pemasangan sistem lem. Kemudian yang kedua, lantai vinil ini biasanya tidak dilapisi dengan pelapis UV sehingga warna dan corak dari lantai vinil ini semakin lama nanti akan semakin hilang dan pudar. Dan kekurangan yang terakhir yaitu lantai vinil ini tidak terlalu tahan panas sehingga nantinya akan mudah bergelembung dan melinting. Material yang selanjutnya ada lantai laminasi atau yang biasa disebut laminate flooring. Jika kalian ingin membuat suasana dapur kalian lebih hangat seperti menggunakan kayu, namun dengan harga yang terjangkau, kalian bisa banget menggunakan lantai laminasi. Lantai laminasi atau laminate flooring ini merupakan sebuah bahan yang terbuat dari material serbuk kayu yang kemudian nanti dilapisi dengan laminasi sehingga menjadi sebuah bahan atau material yang kuat dan tahan lama. Kalau lantai parket nantinya tentu bisa mempercantik dapur kita, namun lantai parket sendiri tidak disarankan sebagai material penutup lantai dapur karena lantai parket dia tidak tahan panas dan juga
memiliki daya tahan yang lebih rendah dibandingkan material lainnya. Sedangkan lantai laminasi ini memiliki kekuatan yang cukup baik dan tahan panas sehingga bisa dibilang lebih baik dari lantai parket. Untuk kelebihan dari lantai laminasi sendiri, yang pertama harganya relatif murah, yang kedua tampilannya tentu lebih menarik karena dia bermotif kayu, kemudian nyaman untuk diinjak, lalu kelebihan selanjutnya yaitu dia tahan terhadap noda dan tidak menimbulkan alergi. Kalau kekurangan dari lantai laminasi sendiri yaitu dia tidak tahan terhadap beban yang berat. Kemudian lantai laminasi ini menimbulkan suara ketika diinjak, tidak seperti lantai parket yang solid dan menempel mati di permukaan bawahnya. Sedangkan lantai laminasi sendiri ini dia menimbulkan suara-suara yang tentunya sangat mengganggu. Lalu ada epoksi. Sebenarnya epoksi merupakan proses pelapisan lantai dengan cat epoksi. Cat ini biasanya menghasilkan lantai yang lebih rapi, bersih, dan mengkilap. Jadi cat epoksi ini seperti membuat lapisan baru di atas lantai. Dan tentunya dengan lapisan epoksi ini membuat lantai lebih kuat, tahan terhadap noda, air, dan juga tahan terhadap goresan ketika ada benda jatuh seperti pisau ke lantai. Biasanya lapisan epoksi ini dipakai di dapur-dapur konvensional yang aktivitasnya tinggi seperti dapur-dapur restoran atau dapur restoran hotel, seperti itu. Lalu apa sih kelebihan dari epoksi? Nah, kelebihan dari epoksi itu tentunya yang pertama, pemakaiannya yang mudah karena ini berupa lapisan cat biasa. Kemudian dapat dibuat sesuai dengan luasan ruangan. Lalu tampilannya tentu menjadi lebih rapi, bersih, dan juga mengkilap. Lalu tidak mudah menyerap air dan juga tahan terhadap noda. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu walaupun dia memiliki permukaan yang mengkilap, tapi dia tidak licin. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu perawatannya yang mudah. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri yaitu lantai epoksi ini dia mudah retak, kemudian kalau dia terlalu banyak terkena sinar matahari, warnanya akan cepat untuk kusam. Material selanjutnya ada lantai tegel. Lantai tegel sendiri merupakan jenis lantai yang terbuat dari bahan pasir dan campuran semen dan memiliki warna-warna yang cukup klasik dan juga vintage. Lantai tegel ini zaman dulu sering dibilang sebagai cikal bakal penutup lantai modern. Namun seiring berkembangnya teknologi, lantai tegel mulai banyak ditinggalkan. Tegel sendiri tergolong awet dan juga memiliki banyak warna yang bisa disesuaikan dengan tema desain. Namun saat ini karena sudah banyak rumah-rumah yang memiliki desain vintage, lantai tegel sendiri mulai berkembang dan saat ini mulai banyak digunakan kembali. Bahkan lantai tegel ini bukan hanya digunakan sebagai penutup lantai saja, melainkan lantai tegel juga bisa dibilang bisa menjadi penghias atau unsur dekoratif di sebuah dapur. Kadang juga dipakai di area-area backsplash untuk membuat tampilan dapur menjadi lebih menarik karena kesannya yang klasik itu ya. Nah, lantai tegel sendiri bisa kalian jumpai di kafe-kafe, kemudian di resto atau di bangunan-bangunan yang bisa terbilang unik dan juga bergaya vintage. Nah, untuk kelebihan dari tegel itu sendiri, yang pertama harganya relatif murah, yang kedua pemasangannya mudah, kemudian yang ketiga itu dia tidak mudah pecah, dan yang keempat memiliki tampilan kesan yang lebih klasik sehingga ruangan menjadi lebih cantik. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu tegel itu sulit didapat di pasaran. Kemudian tegel itu gampang kotor jika terkena dengan noda. Lalu warnanya cepat kusam ketika dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu kekurangannya permukaan tegel itu kasar, kemudian bentuknya yang kadang tidak presisi, lalu yang terakhir perawatan tegel itu cukup sulit. Lalu untuk material yang terakhir ada terrazzo. Nah, lantai terrazzo sendiri ini merupakan bahan percampuran dari pecahan atau serpihan granit, marmer, ataupun batu. Terrazzo sendiri dibuat dengan proses percampuran bahan-bahan tadi, kemudian dicetak dan dibakar. Kemudian pada tahap akhir dibutuhkan pemolesan agar terrazzo tampak lebih mengkilap. Terrazzo sendiri juga bisa dibilang memiliki warna dan corak yang bervariasi sehingga tampilannya akan sangat cantik nanti ketika dipasang. Nah, apa sih kelebihan dari terrazzo? Kelebihan dari terrazzo sendiri itu yang pertama yaitu memiliki corak warna yang bervariasi sehingga kita bisa bebas memilihnya. Kemudian yang kedua yaitu tidak menimbulkan alergi. Yang ketiga yaitu mempunyai kekuatan yang cukup tinggi, dan yang terakhir yaitu lantai terrazzo itu tahan terhadap panas dan tidak mudah terbakar. Nah, kalau untuk kekurangan dari terrazzo sendiri itu harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan lantai keramik. Kemudian proses pemasangannya harus dipasang dengan yang profesional di bidangnya.
Kemudian lantai terase itu tidak nyaman ketika kita berjalan di atasnya dengan kaki telanjang. Kemudian yang terakhir, lantai terase itu mudah berlumut jika terkena air terus-menerus. Nah, itu tadi beberapa material penutup lantai yang bisa dan cocok digunakan di area dapur. Ternyata banyak banget ya material-material penutup lantai ini yang bisa kita pilih. Gimana kalau kalian memiliki dapur, material apa nih kira-kira yang kalian ingin terapkan di dapur kalian? Tentunya dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing material, yang paling penting ketika kalian memilih material penutup lantai, yang harus kalian perhatikan yaitu kebutuhan dan aktivitas yang kalian lakukan di dapur. Dan juga yang paling penting yaitu sesuaikan dengan budget kalian ya. Oh iya, bagi kalian yang masih bingung tentang material-material lantai penutup dapur, dan jika kalian ingin membuat dapur kalian lebih cantik dan menarik, kalian bisa banget nih hubungin kami, Studio Rancang Reka Ruang, yang nanti kontak dan informasinya akan kami cantumkan di description box di bawah ini ya. Oke, sekian informasi dan video kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye! Oke, akhirnya selesai, haus. Capek ngomong.